Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzabaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad kana li sabahin fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun barakun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim sayla arimi wa baddalnahum bi jannataini dhawatai uklin khamsin wa aslin wa syai'in min jidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi ilal kafur. Jemaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah banyak sekali dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Bahkan firman Allah, karena saking banyaknya karunia hingga Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung seberapa besar nilai karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Namun kenyataannya, walaupun manusia sudah diberikan oleh Allah karunia yang begitu banyak, innal insana ladzalumun, manusia benar-benar zalim, kafarun dan kufur. Sudah berulang-ulang kali kami sampaikan atau bahkan disampaikan oleh para penyaji materi bahwa pada dasarnya karunia yang diberikan oleh Allah itu tidak cuma-cuma. Semuanya ada maksud tertentu. Ayatnya sudah banyak yang hafal. Waladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dia Allah adalah zat yang telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kamu sekalian. La ta'lamuna syai'an, kamu tidak mengetahui suatu apapun. Lalu wa ja'ala lakumus sam'a, Allah melengkapi kamu dengan pendengaran, wal afidata wal absara dan penglihatan, wal afidata dan hati. La'allakum tashkurun, agar kamu sekalian mau bersyukur. Jadi Allah melengkapi indera-indera kepada kita agar bisa kita gunakan
sebagai sarana untuk bisa lebih giat di dalam mengingat Allah, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mudarat daripada orang-orang yang tidak bisa menggunakan indera-inderanya, Allah menganggap mereka lebih hina daripada hewan ternak. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am. Surat 7 ini kalimatnya kebalikan daripada surat 16 tadi. Kalau surat 16 baca lakum sam'a pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidata hati. Dalam surat 7 lahum qulubun hatinya dulu, ayunun penglihatan, adhanun pendengaran. Jadi orang-orang yang tidak bisa menggunakan hatinya dengan benar, penglihatannya tidak bisa menggunakan penglihatannya dengan benar, dan tidak bisa menggunakan pendengaran dan pendengaran dengan benar, maka Allah menganggap ulaika kal-an'am. Mereka itu sebenarnya tak ubahnya seperti hewan ternak. Makanya kelak di hadapan Allah, orang-orang yang tidak bisa menggunakan pendengaran, penglihatan serta hatinya akan sangat menyesal. Dalam surat 67 ayat 10 mungkin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalu law kunna nasma'u wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, sekiranya dulu aku mau mendengarkan dan aku mau memikirkan apa yang telah kami dengar, tidak mungkin aku masuk neraka. Jadi orang-orang yang telah diberikan oleh Allah pendengaran, hati, penglihatan, tidak bisa menggunakan dengan benar, maka mereka nanti akan menyesal. Saya ingat ya, ini masjidnya masih di utara sana dulu. Orang luar ini dulu kalau pengajian pengeras di atas untuk ngaji. Namun akhirnya karena beberapa perhitungan mungkin diganti salon. Satu saat ada seorang kampung desa tanya kepada saya, "Betarom, napa yai? Mboten pengajian niku ta?" Lho ta saya kok mboten di setel teng salon. Walah. Kalau masih teng griya ya ngrungokne. Coba. Jadi diam-diam ada juga orang yang mendengarkan dari jarak jauh. Kirangan biasa niki ngoten gak kira-kira nang masjid ya omahe dhewe-dhewe. Kira-kira pengajian ya omahe dhewe-dhewe. Iya. Jadi selagi orang itu masih mau mendengarkan, masih mau memperhatikan, insya Allah di situ pasti bisa mengambil pelajaran. Saya dakar yaksa. Orang yang memang di dalam hatinya, di dalam jiwanya masih ada kebaikan, pasti akan bisa mengambil pelajaran.
Jamaah pengajian yang kami hormati, mungkin itu sekilas mukadimah dan mudah bisa bermanfaat. Selanjutnya mari kita teruskan kajian kita. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini rupanya kemarin disampaikan oleh Ustazah Usi ya, udzukurullaha dzikran katsira ya ayyuhalladzina amanu wong-wong akeh sing beriman, wahai orang-orang yang beriman, udzkuru elinga sira kabeh Allah ing Gusti Allah dzikran katsira kelawan eling kang akeh. Pada umumnya para yai menyampaikan wong sing iman dzikir sing akeh, perbanyak zikir. Padahal zikir itu kalimat Arab, kalimatnya bahasa Arab ya, bahasa Arab yang maknanya eling. Perbanyaklah mengingat Allah. Artinya di mana saja, kapan saja, bahkan mungkin jadi apa saja. Kalau kalian masih mengingat Allah, insya Allah selamat. Kalau dulu ada pepatah, hati-hati di jalan, kata ibu. Hati-hati di jalan, kata ibu. Kalau orang itu dalam perjalanan, hati-hati insya Allah ya, banyak selamatnya. Wasabihu dan sucikanlah, bertasbihlah hu kepada Allah. Yupakihu paring paham sapa Allah ing wong. Wasabihu bertasbihlah hu kepada Allah bukratan di waktu pagi, wa asilan dan waktu sore. Artinya mulai pagi hingga sore, dalam setiap saat perbanyaklah mengingat Allah. Jadi orang yang masih mengingat Allah, insya Allah selamat. Takut dosa, takut maksiat, takut terkena sifat munafik. Karena kata Nabi, tidak ada orang yang punya rasa takut dari sifat munafik kecuali orang yang beriman. Dan tidak ada orang yang merasa aman dari sifat munafik kecuali orang munafik. Orang munafik tidak punya rasa takut bahwa apa yang diperbuat ini adalah jalur yang menuju pada perbuatan dosa. Makanya Nabi bersabda, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, idza hadatsa kadzaba. Bila mana berkata bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya khianat, tidak bisa dipercaya. Seperti yaqulu nabi al-simatin ma laisa bi qulubihim. Mereka berkata dengan mulutnya begini, namun ternyata hatinya tidak seperti itu. Itu adalah sifat munafik. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kalimatani ada dua kalimat khafifatani kang enteng karone ala lisan untuk diucapkan ala lisan pada lidah, artinya dikatakan, diucapkan, dihafal. Sakilatani ngebotno karone, beratno karone bil mizan ing dalam timbangan. Habibatani dicintai karone ila Rahman maring Allah kang Maha Rahman. Ketika Nabi bersabda ada dua kalimat yang mudah dihafal, hikmahnya bisa memberatkan timbangan, dan yang paling utama dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Dua kalimat yang dimaksud oleh Nabi adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tidak ada batasan dalam membaca, tidak ada waktu tertentu untuk membaca kapanpun. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Namun kadang-kadang saya pernah ya, dulu ketika masih mengantar anak saya kuliah ke Candi Gelang ya, dalam perjalanan saya mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tengah-tengah jalan tuh hilang. Loh, balik mana subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi pengaruh setan itu masya Allah luar biasa. Jadi pada-pada gerundeng ya, gerundeng saya anak mata bilang gerundeng gak anak mata nyanyi. Karena kayaknya gerundeng tapi gerundeng nyanyi itu gak bermanfaat, gak bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa membaca kalimat itu 100 kali, diangkat derajatnya 100 tingkatan, dihapuskan dosanya 100 bagian, dan diberikan pahala seperti memerdekakan 10 orang budak dari keturunan Ismail. Masya Allah. Makanya itulah Allah berfirman, nah surat apa saya lupa suratnya ya. Man kana yuridul izzata, mungkin ada yang apa? Surat apa itu? Man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Ilahi yas'atul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, fa innal izzata lillah. Semua kemuliaan, kebahagiaan itu milik Allah. Artinya kalau ingin menjadi orang yang mulia, yang mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, jangan hanya memohon kebahagiaan di dunia saja, mintalah juga kebahagiaan di akhirat. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Dengan membaca kalimat thayyibah bisa nyampai kepada Allah. Yarfa'u, ngangkat sapa Allah kalimat. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu. Ya, wal amalu sholihu, dan juga dengan amal sholih akan nyampe kepada Allah. Jadi ini tolong mari kita amalkan, kita biasakan ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim,
Subhanallah aladzim, subhanallah aladzim. Kadang-kadang pun pada manfaat. Pada benar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Wa anhu dari Abu Hurairah kembali radhiyallahu qala. Ini anak-anak yang rajin membaca, diulang-ulang. Jadi upayakan membaca hadis ya. Isa lancar macane lancar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada lagi ya. La'an akula sungguh yakti yen to ngucapno ingsun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iku akabu luwih seneng ilaya maring ingsun mimat tolaat saking barang kang metu terlihat alain disema apa samsu srengenge. Nabi bersabda mengucapkan aku ucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar iku luwih seneng kanggoku timbang apa sing ketok mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam. Artinya dibandingkan dengan isi dunia. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iku manfaate nilaine luwih gede timbang donya saisine. Donya sak pira. Makanya satu contoh ya saya pernah walagat fatun fisabilillah awraqatun khairun minad dunya wa ma fiha. Esok-esok budal dalam urusan sabilillah, udah ngaji, udah jamaah, atau sore-sore itu nilainya lebih api dibanding dunia saisine. Sampean sebagai seorang pedagang misalnya, sampean di bel langganan sampean, Pak, sampean iso ini ngirim anak order gede iki ngono, sampean iso ngirim hasil bersih 10 juta. Waduh Pak, aku pas ngaji saya. Iso Pak. Ya wis tak ngubungi kanca liyane. Ya wis gak apa-apa. Benar. Yang mengirimkan barang dagangannya ternyata memang benar oleh BI 10 juta. Mari BA sampean ditakeni kok Pak. Itu alhamdulillah oleh dari 10 juta. Saman kehilangan 10 juta. Tapi nilai pahala yang sampean dapat dari ngaji luwih apik timbang donya saisine. Mulane ya. Ngelakoni agama itu yang dibutuhkan paham. Ya. Paham. Gak paham itu seakan-akan dunia segala-galanya. Tenggal ini ya, kalau ini nate, bukan hanya nate, berapa kali saya apa ya, tilok nih karena apa gara-gara apa, ngusut wanita, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya itu kan harus ngusut selama 4 bulan 10 hari. Ada berapa orang yang bantah kula lah bahasane bantah. Mboten saged Pak. Kula niku dagang ya, anak kula 4 bulan 10 dina mboten metu entek langganan kula.
Sampeyan aja mering-mering aku. Iku hukume Gusti Allah. Sing gawe aturan iku Gusti Allah. Yang satunya PNS. Tidak mungkin Pak, saya cuti begitu lama, nggak bisa aturannya. Ya itu terserah ibu ya. Itu yang buat aturan itu Allah, bukan saya. Kan sampean mau tanya, maka saya jawab sesuai dengan keputusan atau aturan dari Allah. Terus kira-kira apa sih Bu mudaratnya? Ya dikeluarkan Pak. Nggak ada cuti sekian lama itu. Terus kira-kira sampean tahu sanksi dari Allah itu seperti apa? Mohon ya. Padahal Allah jelas dawuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, terus ada lagi alasan, Pak. Ada seorang wanita ditinggal mati suaminya, keadaannya tidak mampu. Dia kalau tidak kerja, tidak bisa makan, bahasa kasarnya seperti itu. Lalu bagaimana? Saya jawab, yang dosa kita semua. Loh kok gitu? Ya ini saya ambil contoh dari surat Mumtahanah atau Al-Kasr itu ya. Jika ada istri dari orang musyrik masuk Islam atau pindah, dalam bahasa ayatnya hijrah, maka perlu kamu uji dulu, benarkah dia iman? Kalau Allah saya tahu tentang keimanan wanita itu, dan apabila sudah jelas-jelas iman, jangan kamu kembalikan dia kepada suaminya, karena dia sudah tidak halal lagi bagi suaminya, dan suaminya pun tidak halal untuknya. Lalu kembalikan mas kawin yang sudah pernah diberikan oleh suaminya kepadanya. Berikan mas kawin yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Adik mas kawin tak kira-kira itu nilai ini mboten tanggung-tanggung kan? 10 ekor unta, sebidang kebun kurma. Ya. Berapa nilainya? Carikan dana, berikan kepada suaminya. Dari ayat itu saya bisa mengambil kesimpulan, kalau ada seorang ibu ditinggal mati suaminya dan dia tidak bisa berkabung selama 4 bulan 10 hari karena kebutuhan sehari-hari, kita yang harus mengusahakan. Kumpulkan dana, kira-kira selama 4 bulan itu kira-kira entek piro. Ayo diangkat berapa supaya saudara kita bisa melaksanakan aturan Allah dengan baik. Insya Allah sakit kalau kita memang memahami hal itu. Berpikir enake, apa enake, ketara masjid. Diangkat wong akeh lah enteng aja dene. Diangkat ijen memang berat. Abauda itu tolong anak wong sing ditekan mati sampean cukupi ya. Gak mungkin ya. Ya mungkin saja bisa, tapi rasanya kok ya napa ya? Kita angkat bersama. Jadi cara iku ya sedina iki wong tak pira. Lase ndelok kelas mawon. Lase Abauda mungkin sedina belanja entek 100. Liyane mungkin 50 wis cukup. Betul sekaligus nggak didik laku terus sampai 4 bulan 10 hari lunas, bisa menjalankan aturan Allah dengan
rumiyin ate. Kula usulkan kepada almarhum biyen. Ada salah satu jamaah omah iku welek. Akhirnya ya istilah apa topengan ya ngarannya, topengan. Di pondasi pasang tembok separuh. Walaupun ndogore sik gedhe, dadi temboke separuh. Pernah terjadi insyaallah. Namun sekarang sudah tiada orangnya. Walu dari Abu Hurairah kembali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong kala kang ngucapake la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin dalam satu hari mi'ata marotin 100 kali sedina 100 kali kanat ana apa kalimat lau kedue wong itla asri riqabin perbandingan 10 hamba. Sapa wonge sing ngucapno kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir iku diweni pahala seperti memerdekakan 10 budak. Selanjutnya waktu tibat lan ditulis dicatat lau kedue wong mi'ata kasanatin 100 kebajikan. Tidak hanya cukup sampai di situ wamukiat wamukikot wakatat banyak kalimatnya maknanya sama dan dihapuskan anu saking wong apa mi'atu sayyatin 100 kejelekan. Sapa wonge sing maca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ping 100 ditulis 100 kebajikan, dihapuskan 100 kesalahan dan diberikan balas seperti memerdekakan 10 budak. Wa kanat lan ana apa kalimat lau kutewang hirzan penjagaan, di sini ditulis perisai minas syaitan saking setan. Mulai kapan? Yaumahu dalik, hari itu juga kata yumsia sampai sore. Jadi satu hari dijaga dari gangguan setan, dari godaan setan. Selanjutnya balam yakti lan ora teko sapa kadon wong suci bi Abdullah kelawan kang luwih utama. Tidak ada satu orang pun yang bisa membandinginya. Mimma jaa saking barang kang teko sapa wong bi kelawan kalimat. Jadi dengan mengucapkan kalimat itu 100 kali sudah tidak ada bandingannya. Ila kejaba apa kejaba? Rajulun wong lanang amila kang ngerjano aksara kang luwih akeh minggu daripada 100. Kecuali orang yang membaca lebih banyak.
diwaca ping 150, diwaca ping 200, diwaca ping 250. Wa qala lan dawuh sapa nabi man sapane wong kala kang ngucapake subhanallah wa bihamdihi fi yaumin ing dalam sedina mi'ata maratin khuttat. Ini kalimatnya khuttat tadi mukhiyat dihapus apa khotoyahu keluputane wong. Bahkan wa ingkanat senajan ana aja lamun wa ingkanat senajan ana apa keluputan misla zadatil bahri kaya untuke segara sebanyak buih di lautan. Lautan itu terlihat putih buih. Barang siapa yang mau juga mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, ini malah separuh ya, bukan baik subhanallah lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Dalam satu hari dibaca 100 kali, maka akan dihapuskan semua dosa-dosanya. Sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu ya mudah. Makanya ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Walai sadda akadun dinau ila waladahu. Tidak ada orang yang memberatkan agamanya, justru kecuali mengalahkannya. Agama itu akan mengalahkannya. Melane jadi mau melakukan sesuatu sama eling dengane Allahumma paksa. Allahumma paksa. Dengan apa bah? Allahumma paksa. Terwadan. Ngomong tetangi kawabe. Sama eling dengane Allahumma paksa. As-salatu khairun minan naum. As-salatu nuruti ngantuk anop gandang-gangi keturun mana mau setan itu sama itu ya ucapan setan eling ajan lailun tamilun barkut lailun tamilun barkut lailun tamilun barkut dan malam masih jauh, masih panjang. Tidur lagi. Turun mana? Dibukai sampai ustadz. Jadi setan lailun tawilun, malam masih panjang. Tidurlah lagi. Tahu-tahu bangun, loh, terus padang rek. Nah, itulah setan. Makanya di situ jika kamu paksakan bangun, badan kamu terasa ringan. Tapi jika kamu ngikuti nafsumu, bangun tidur kaselan. Apa kaselan? Aja gawe jeneng anake kaselan ya, malas. Kaselan manane malas. Kaselan. Jadi ini mari kita upayakan ya. Baik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim atau
La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu semuanya kalimat thayyibah. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Nabi. Man sapane wong kala kang ngucapake la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra maratin. Misalnya 100 kok sekaligus 100 berat dicicil, dipecicili ya 10 kali. Kana ana kaman kaya wong ataka kang merdekano arba'ata anfusin, seperti memerdekakan 4 orang dari keturunan Ismail, min waladi Ismail. Waladi Ismail termasuk orang Asia, itu waladi Ismail. Waladi Ismail. Kanjeng Nabi keturunan Ismail. Karena pada suatu saat Nabi sedang berjalan, bertemu dengan seorang pemuda yang sedang membuat anak panah. Ya, berlatihlah terus, karena orang tua kalian adalah pemanah hebat. Pemanah hebat. Ismail itu rajanya orang mana? Kalau orang Hindu karena Arjuna, itu orang Hindu ya. Arjun sama Raja Angga Karna. Tapi di dalam Islam justru Ismail itu suka berburu dengan menggunakan panah. Jadi barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali diberikan pahala seperti memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Kalau riwayat dari Bukhari itu kalau 100 kali itu seperti 10 memerdekakan 10 orang budak. Di sini kalau membaca 10 kali seperti memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Jadi Kanjeng Nabi sendiri itu sebelum wafat pesan agar segera membebaskan budak-budak. Tidak layak sebagai seorang budak memperbudak yang lain. Yang berhak memperbudak itu adalah Allah, karena Allah adalah Khaliq, sedangkan kita semuanya adalah makhluk. Wa an Abi Zarin, lan saking Abu Zar radhiyallahu anhu kala dawuh li maring ingsun Abi Dzar ditanono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka ana ta orang ngabari ingsun sira, maukah kamu aku beritahu bi akabil kalam ilallah,
luwih senenge kalimat maring Allah. Jadi Abu Dzar bercerita, Rasulullah pernah bersabda kepada saya, apakah kamu mau aku beritahu kalimat yang paling disukai oleh Allah? Ya otomatis Abu Dzar mau. Inna akabal kalam sak temene luweh api-apike ucapan ilallah subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah wa bihamdihi dan dengan memujinya. Maha suci, ya, maha suci. Subhanallah wa bihamdihi dan memuji kepada Allah. Wa bihamdihi dengan pujian Allah ada makna. Maukah kamu aku beritahu dan kalimat yang paling disukai oleh Allah? Yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi. Kalau ditambahkan dengan subhanallah tadi dijamin paling dicintai oleh Allah dan bisa memberatkan timbangan. Maaf saya tambahkan sedikit. Nanti itu ada orang, kata Rasulullah, Masya Allah, besar sekali. Kadang-kadang kan kita melihat di YouTube atau di TV itu ya ada orang yang sangat besar sampai ngadeg gak iso. Beratnya 300 kilo lebih. Nanti di hari kiamat ada orang besar sekali. Ternyata setelah ditimbang, ya entah ditimbang di situ tidak tahu apakah orangnya, apakah amalannya, ternyata tidak mencapai sebelah sayapnya nyamuk. Bayangkan, kau gede ditimbang loh, gak sampai berarti sayapnya nyamuk sisih. Sayapnya nyamuk itu 0,000 biro gram, 0,00000. Yang sayap nyamuk ya, masa anak berat ya. Makanya sebenarnya mudahnya rajin. Saya jadi ingat lagi, Rasulullah juga pernah bersabda, la tazalu lisanaka ratban. Ini dulu ketika almarhum Bapak Haji Abdurrahman masih hidup, seringkali menyampaikan kalimat itu. La tazalu lisanaka ratban bidzikrillah. Jangan henti bibirmu, cara Jawa lambemu ya. Ojo leren-leren telesono nganggo zikir nang Gusti Allah. Maca sampai lambene keloncong. Nggih Pak, nang mboten poso, nang poso garing. Jadi artinya bibir kita itu hendaknya dibiasakan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Jadi belajar sing enteng kanggo maca kalimat-kalimat sing apik. Ada. Nek paduan suaramu sampai duali betah. Diulang qiraat sing mulang goreng leren termari sing diulang sadaqallahul adzim. Iki ya ada. Wis gak niat belas iki. Mau diulang itu zamane Pak Gusmus ya. Zamane Gusmus ya. Sing mulang sing wedhu sing diulang sadaqallahul adzim. Bosan. La tazalu lisanaka ratban bidzikrillah. Ojo leren-leren lambemu iku telesono sebab maca, sebab zikir nang Gusti Allah. Ya apa-apanya. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau apa saja lah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Tapi yang jelas kesusu paling kalimatnya enggak jelas. Pokoknya maca sama wiridan ngene iki ya, iki mboten samuni ya. Nama Arang-arang nawan subhanallah, 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 subhanallah. Mendingan 11 kali aja yang jelas daripada sampean maca ping 33 tapi nyatane kalimatnya gak fasih, rusak kabeh. Apa sing diwaca sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Abi Malik qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru utawi sesuci iku satrul iman. Ya. Suci di sini suci ya. Atur suci satrul iman. Separuh daripada iman. Makanya ya saya pesankan semua saja bukan hanya untuk anak-anak, jadi wudu yang sempurna. Karena sempurnanya salat mencakup sempurnanya wudu. Jadi salatnya bagus, kalau wudunya tidak sempurna, nah, akhirnya salatnya tidak sah juga. La sholata liman la wudu'a. Tidak sah salat seseorang yang tidak wudu. Mungkin sekilas kita menerima kalimat itu ya pasti mau enggak wudu. Ya benar salatnya enggak sah. Padahal maksud daripada hadis itu tidak seperti itu. La wudu'a liman lam yutimma wudu'ahu. Belum dianggap wudu orang yang wudunya tidak sempurna. Bagaimana cara wudu yang sempurna? Berkumur sambil menghirup air ke lubang hidung. Menghirup ya, enggak gini. Mungkin maksudnya sama, membersihkan kotoran di dalam hidung. Tapi contoh yang diajarkan oleh Nabi tidak begini. Tapi berkumur sambil menghirup air ke lubang hidung. Tidak usah keras-keras. Bahkan maaf ya, ini kisah lama, cerita lama. Ada pasien sakitnya apa ya? Vertigo atau sakit apa? Pokoknya sudah kronis. Sampai dibawa ke Amerika. Kebetulan dokternya itu orang Yahudi. Anda orang Islam? Iya. Sebenarnya di dalam Islam sudah banyak obat. Wudulah dengan cara yang benar. Jadi misalnya berkumur menghirup itu kebacut itu saja itu gak bahaya sih. Cuma ya memang panas. Makanya dulu kalau saya pilek-pilek ya, saya ambil air pakai siwur, saya hirup. Ada lagi
maaf ya, stroke. Cerita di situ cerita karena anak saya di Amerika, akhirnya saya dibawa ke Amerika. Ternyata juga begitu. Dokternya kebetulan orang Yahudi. Anda kan orang Islam. Ngapain dia repot-repot? Baca Al-Quran. Kamu akan sembuh. Rajin-rajin baca Quran. Sudah sering kali disampaikan, suara kita dari bacaan Al-Quran sampai terdengar ke telinga kita itu bisa memperbaiki sel-sel yang rusak dan bisa membunuh sel-sel yang jahat. Mantap ya, mantap dididik ya, masya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Telah aku turunkan bacaan. Quran ini maknanya bacaan. Bacaan dengan bahasa Arab yang mengandung pelajaran yang luar biasa. Makanya rajin-rajin lah baca Quran. Mawa sifaun, di mana dengan bacaan itu akan bisa menjadi obat. Dulu ketika saya masih kecil, apa saya lebih gede, artinya ya, itu gak obat-obat kanggo fisik, kanggo ngobati hati. Ternyata setelah diselidiki bisa juga mengobati fisik, membenahi organ-organ yang sel-sel yang rusak. Makanya upayakan banyak-banyak membaca Quran, nganggur maca. Terus karena kegiatan maca timbang sampean turu. Jangan mari subuh kalau saya anjurkan ikut ngaji. Mari turu lapo. Mari mulai misalnya ya enggak mangan. Mulai mari salat mulai enggak mangan, jangan mari turu. Itu malah gak tempat turu mana. Mumpung bulan suci Ramadan, dimanfaatkan kesempatannya dengan baik. Walhamdulillah, kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Karena yang jelas semuanya sudah hafal. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Suci atau sesuci adalah separuh daripada nilai iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlani au tamlau ma bainas samawati wal ard. Subhanallah walhamdulillah justru dapat memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Jadi menunjukkan besarnya pahala, manfaat daripada kalimat-kalimat sanjungan yang kita haturkan kepada Allah. Walhamdu, hanya Allah yang memang berhak dipuji. Seseorang tidak layak untuk dipuji. Kadang-kadang dia mengatakan, di acara aksi kemarin saya sempat pembicaranya kebetulan anak kembar itu.
Jangan menyanjung orang, karena sanjungan yang berlebihan itu justru merusak orang yang disanjung. Tidak usah, biar orang lain dari kejauhan yang nyanjung, kita tidak usah menyanjung diri kita sendiri atau menyanjung teman kita. Bapak ini adalah gini, maafnya saya jelaskan secara itu nyanjung. Dia selesai komentator, sungguh luar biasa apa yang Anda sampaikan, sekali. Di situ disebut jangan menyanjung orang. Kata Nabi, Fa'in kuntaha makalata fakul donantu. Jika kamu sudah tidak bisa untuk menahan, memang dia layak untuk disanjung, katakan, saya kok punya keyakinan kalau melihat dia seperti itu, saya yakin kalau dia akan begini. Pernah saya cerita, ya kebetulan sekarang orangnya sudah tidak ada, menyanjung seseorang, tidak usah saya sebutkan siapa yang nyanjung, siapa yang disanjung. Sama sadar ngomong ini, iya sadar. Oh berarti sama tidak takut dosa ya? Loh enggak gitu maksud saya. Ya apapun alasan sampean dengan menyanjung orang yang ada di hadapannya, di hadapan sampean, itu sama dengan merusak saudaranya sendiri. Kotok tak unuko sohibaka, kotok tak doro sohibaka. Anda telah memotong leher saudara Anda, atau Anda telah memotong punggung saudara Anda. Sahabat kebingungan, apa maksud Rasulullah? Kamu barusan menyanjung orang, itu sama dengan memotong leher saudara Anda. Fa'in kuntala maklata batul lakodonan tuh, maka gak kuat nahan, memang dia pantas untuk disanjung. Mulia, aku kok duwe keyakinan. Ojo langsung di Masjid Al-Fatah ini orang yang paling hebat itu antum. Pada karo Kresna, atau yang lembut, tidak boleh. Kita juga yang tidak usah ujub. Tahu jedar dia dari apa dari ujub itu? Apa ujub itu? Ujub itu mengagumi diri sendiri, merasa lebih karena kayak aku. Orang itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Itu sifat manusia. Winter tapi light grade ada anak tapi ini gak nyacat gelare. Jadi ini tolong ya, suci atau sesuci separuh iman, alhamdulillah memenuhi mizan timbangan, subhanallah walhamdulillah bisa memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah kajian kita untuk kali ini, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa membawa manfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan pembahasan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.